Inilah garis keturunan ibu. Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6. Kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6. Nah. Halo teman-teman, tetap dalam pengawalan kasus Subang, di mana ada kabar-kabar diketahui bahwa anak Bu Mimin, entah abinya kalau nggak salah ya, memiliki SIM untuk mengendarai mobil. Nah, di sini membuat dari netizen menjadi gempar. Kenapa bilang nggak bisa nyoper padahal punya SIM-nya? Ternyata mereka punya alasan-alasan tersendiri. Nah, bener nggaknya tentunya nanti juga akan di-cross-checkkan ya, apakah mereka bisa nyopir atau tidak. Tapi teman-teman, yang harus diperhatikan adalah jam krusialnya di sini antara jam 2 sampai jam 6 mereka ini berada di mana? Karena menurut Ibu Sumihastri, perkiraannya jam kematian dari Ibu Tuti dan Amel itu adalah jam 2 sampai jam 6. Dan jam inilah yang harus dipantengi dari para tersangka ini, apakah berada di TKP, apakah melakukan aktivitas di luar rumahnya, di luar tempat kerjanya, dan lain sebagainya. Inilah yang patut dipantengi oleh kalian-kalian yang ingin berusaha mengungkap kasus ini. Nah, yang ingin saya prediksi di sini adalah kita ubyek-ubyek lagi terkait prarekonstruksi Danu yang pertama, di mana Danu mengatakan dia bertemu dengan Pak Yosep di warung pecel lele. Kalau saya lihat tadi, warungnya ini nggak begitu besar loh ya, bisa dikatakan ya berapa ya, nggak begitu besar, jadi nggak kayak lesehan yang besar gitu. Kalau makan di situ pastinya kalau ngobrol, nah, penjualnya pasti akan dengarkan gremeng-gremeng mereka berdua ini. Apalagi ini kan peristiwa kematian. Masa sih dibicarakan di warung pecel lele dengan sedemikian singkatnya, kemudian bisa membuat masalah kasus ini sampai bertahan 2 tahun lebih hanya dengan perencanaan yang singkat. Logika saya merontak di sini. Perencanaan ini sudah terencana jauh, tidak terencana singkat begitu saja. Apalagi tidak didapati sinyal HP di rumah Ibu Tuti dan Amel, hanya sinyal HP kedua korban. Sinyal HP pelaku-pelaku nggak didapati, berarti pelaku-pelaku ini sudah ada yang membriefing. Nanti jangan pakai HP karena nanti begini, nanti begitu. Ditambah lagi, begitu hari kejadian, udah kemasukan perwira yang pada akhirnya ada barang bukti yang rusak. Dan perwira ini tidak membawa tim identifikasi saat masuk. Berarti masuk ujuk-ujuk, tanpa diundang, tanpa ada surat tugas. Mungkinkah seperti itu? Nah, ini membuat tanda tanya. Kalau nggak ada perencanaan yang jauh-jauh hari, nggak mungkin sat-sat seperti itu. Ditambah lagi tanggal 19 sudah ada seorang polisi yang menyuruh keluarga besar untuk memindahkan mobil Yaris. Maksudnya apa coba? Makanya saya nggak percaya kalau Danu ini menceritakan bahwa perencanaan itu ada di pecel lele yang hanya omong-omongan gunang-gruneng yang hanya beberapa menit atau beberapa jam. Karena dari keterangan Pak Yosep keluar dari rumah TKP jam 9. Kemudian makan pecel lele dengan Danu. Apakah bisa perencanaan pembunuhan atau perencanaan katakanlah memberikan pelajaran ini hanya diulas dalam waktu kurang dari 1 jam, kemudian menghasilkan sampai 2 tahun tidak terungkap peristiwa ini? Pastinya logika kalian sama dengan logika saya, merontak dengan karangan Danu ini ya. Saya rasa perencanaan ini jauh-jauh hari sudah direncanakan. Makanya ingin saya lihat apakah benar Danu dan Yosep malam itu sudah merencanakan sesuatu di pecel lele. Perlu diketahui ini prediksi ya. Prediksi tidak sama dengan analisa. Analisa sesuai dengan bukti yang ada. Kalau prediksi
saya berusaha terkoneksi dengan energi Danu. Danu, apakah kamu memang bertemu Pak Yosep di warung pecel lele saat itu? Apakah kamu bertemu dengan Pak Yosep di warung pecel lele saat itu? Ada simbol clouds, asap, awan. Awan ini simbol sebuah pikiran yang berubah-ubah, sebuah kondisi yang berubah-ubah. Nah, kalau pikiran yang berubah-ubah tidak pasti berarti apa? Jadi, pikiran Danu nanti bisa berubah terkait dengan kesaksiannya yang makan pecel lele bersama Yosep di warung itu. Ada shape shifting, simbol dari awan. Awan itu bahkan dalam hitungan menit pun juga bisa berubah ya, tapi tentunya nanti harus ada di cross checkkan dengan alat bukti dan temuan yang ada di sekitar dari TKP pecel lele tersebut ya. Kemudian ada petunjuk apa lagi kah terkait Danu yang mengatakan bertemu Yosep di pecel lele, merencanakan sesuatu di pecel lele tersebut? Ada simbol reflection. Ada simbol reflection yang artinya memantulkan ya teman-teman. Ada simbol yang berubah-ubah kemudian terpancarkan, terpantulkan. Satu kartu lagi. Apakah memang kamu merencanakan sesuatu di pecel lele bersama Yosep? Ada simbol komunikasi dengan yang di atas. Yang di atas, bukan yang di depannya. Kalau yang di depan itu kan berarti Yosep. Kalau yang di atas berarti ada sesuatu yang sudah mendikte Danu di sini. Jadi teman-teman, pengakuan Danu kalau dilihat dari ini, dari clouds, dari refleksi, juga dari komunikasi dengan yang di atas, ini bisa masih 50-50 di sini terkait Danu ini. Jadi tugas kalian netizen harus bisa menggali lagi apakah benar Danu bertemu Yosep di warung pecel lele itu membicarakan sesuatu yang pada akhirnya ada sebuah kesuksesan. Saya bilang kesuksesan karena peristiwa ini tertutup sampai 2 tahun lebih. Ya, makanya di sini ada simbol pikiran yang berubah-ubah terkait dari sesuatu yang terrefleksikan yang ada kaitannya dengan komunikasi pada seseorang yang di atas Danu, dalangnya ini ya. Jadi Danu ibaratnya ada dalang yang kamu harus begini nu, kamu harus begini nu, harus begini nu, kayak gitu. Jadi masih 50-50 keterangan Danu terkait dari di mana dia merencanakan sesuatu di pecel lele tersebut. Tapi tentunya prediksi ini juga harus disesuaikan dengan temuan alat bukti loh ya. Karena di sini juga masih 50-50. Yang petunjuknya adalah pikiran Danu yang berubah-ubah, kemudian Danu berkomunikasi dengan yang di atas ini. Seterusnya dari pecel lele ini kita ke TKP. Kita runut seperti dari prarekonstruksi yang pertama. Pada akhirnya Danu ke TKP sebelum jam 10 tentunya, atau perkiraannya seperti itu karena menurut Danu Abi dan Ariki ke TKP jam 10-an. Dari TKP itu menurut Danu tentunya langsung cek ya, satset melakukan eksekusi atau melakukan penggajaran kepada Ibu Tuti dan Amel. Tapi sayangnya di sini keterangan Danu tidak sesuai dengan jam kematian yang sudah dikemukakan oleh Ibu Sumi Hastri. Jam kematiannya adalah jam 2 sampai jam 6. Terus teman-teman, dari jam kematian Ibu Sumi Hastri ini, saya kayaknya sudah mencium aroma-aroma untuk memplesetkan dari jam kematian Ibu Sumi Hastri ini. Dari awal video saya kan udah saya tayangkan di tadi tuh ya. Saya punya jam kematian loh, nggak bilang contohnya jam kematian loh. Misalnya jam kematian loh, nggak bilang seperti itu loh ya. Ibu Sumi Hastri bilang saya punya jam kematian. Berarti Ibu Sumi Hastri menegaskan apa yang disampaikan di konten dari komputer itu adalah sebuah keyakinan perkiraan Ibu Sumi Hastri bahwa korban ini meninggal antara jam 2 sampai jam 4 untuk Ibu Tuti, sedangkan Amel jam 4 sampai jam 6. Ini sebuah pernyataan, bukan sebuah misal atau contoh. Karena di sini sudah ada upaya-upaya penggiringan bahwa untuk tidak memakai dari keterangan Ibu Sumi Hastri ini, mengaburkan. Yang beginilah, yang begitulah, tujuannya apa? Tujuannya untuk disetting agar sesuai dengan dari karangan si dalang ini tadi.
di belakang Danu ada dalangnya. Nah, kalau sudah ada penggiringan opini tersebut itu berarti dalangnya masih belum ketangkep. Karena apa? Pak Yosep udah di dalam. Terus dalangnya siapa yang bisa menggiring opini-opini tersebut, yang bisa memberikan info-info yang menyesatkan tersebut? Tentunya bagian dari perbuatan si dalang atau kroni-kroninya ya. Ada 2 DNA yang belum diketahui. Apakah 2 DNA ini mengenal Danu? Karena Danu diam loh ya. Apakah DNA yang ada di bagasi mobil itu mengenal Danu? Apakah energi DNA yang ada di mobil itu mengenal Danu? Ada simbol perlompatan. Ada simbol percepatan di sini. Ada simbol strength, kekuatan, mengenal teman-teman. Mengenal. Makanya di sini ada simbol gerak cepat tapi ada kekuatan, ada mengenal. Kemudian ada virus. Virus ini peri bumi yang artinya ya sisi positif. Pertanyaan saya kan apakah Danu mengenal orang itu atau DNA itu mengenal Danu? Ini saling kenal orangnya, saling kenal. Tinggal Danu ini diketok apa ya, kupingnya dijewer biar ngomong siapa DNA itu. Kenapa diam saja? Selanjutnya kita gali lagi apakah Danu sudah jujur menuduh 4 orang itu. Apakah Danu sudah jujur menuduh 4 orang tersebut? Ada simbol santuari perlindungan. Ada orang yang dilindungi Danu di sini masih ada orang yang dilindungi Danu. Kemudian, makanya di sini harus ada pemurnian. Jadi jangan asal percaya saja dengan omongannya Danu. Agar kasus ini sukses. Nah, ada simbol selebrasi. Jadi seperti ini. Ada yang masih dilindungi Danu orang ini. Ada simbol santuari. Santuari ini simbol dari artinya suaka. Suaka ini perlindungan orang-orang ya. Jadi masih ada orang yang dilindungi Danu. Makanya di sini harus ada penyelidikan lebih lanjut, harus ada pemurnian agar bisa mengungkap siapa yang dilindungi Danu. Ketika yang dilindungi Danu ini ketahuan, maka tamatlah kasus ini. Seperti itu teman-teman. Tapi ini masih prediksi loh ya. Cuma yang saya sesalkan di sini adalah bahwa Ibu Sumiastri sudah bilang nyata-nyata saya memiliki jam kematian loh. Bukan saya contohnya jam kematian ini seperti ini, misalnya jam kematian seperti ini, bukan seperti itu yang dikatakan. Saya memiliki jam kematian loh. Nah, berarti Ibu Sumiastri menguatkan bahwa dia memiliki perkiraan jam kematian sesuai dengan apa yang sudah diketahui, sesuai dengan keilmuannya, bukan misal atau bukan contoh. Dan disinilah jam kematian ini berusaha untuk digiring oleh dalangnya untuk mengaburkan dari pernyataan Ibu Sumiastri dengan mengatakan misal atau contoh. Nah, kita harus waspada di sini. Harus waspada karena si dalangnya masih di luar teman-teman. Ada komunikasi dengan yang di atas. Nah, ketika misalnya Pak Yosep dalangnya, tentunya tidak akan ada berita-berita yang penggiringan opini terkait dengan jam kematian tersebut. Ya, jadi kita yang pengawal harus jeli dan teliti dalam menyikapi kasus ini karena kasus ini sangat bulat.